Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi. Pada pertemuan kali ini akan membahas dosa besar yang ke-12, yaitu haram hukumnya makan riba. Dengan pembahasan tentang orang yang bertransaksi riba, orang yang makan riba nanti akan diazab oleh Allah. Dia berenang di sungai yang sungainya itu seperti darah, dan kemudian dia diberikan makanan, dia itu disuapi dengan batu dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah dan datang fi hadisin, dalam hadis, fihi dalam hadis, tulun adapun panjang, anna akilar riba, sungguhnya orang yang makan riba, yaitu yu'adzabu, disiksa siapa orang yang makan riba, min hina yamutu, dari sejak dia mati, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, bisabahati, dengan berenang, finnahri, dalam sungai al-ahmar yang merah, alladhi huwa, yang adapun sungai, mislul dammi, seperti darah, wa yulqamu, dan disuapi dan dijejali mulutnya, al-hijarah, wa yulqamu, dan disuapi siapa orang yang makan riba, al-hijarah, pada batu, wa huwa, adapun batu, al-maluh, adalah harta al-haramu, yang haram, alladhi jama'a, yang mengumpulkan siapa orang yang makan riba, hu, kepada al-mal al-haram, fid dunya, di dunia, yukallafu, dibebankan siapa aklur riba, al-musyaqqatah, pada kesulitan, fih, dalam mengumpulkan harta, wa yulqamu, dan disuapi siapa orang yang makan riba, hijaratan, pada batu, minarin, dari api neraka, kama, seperti suatu, ibtala, yang makan siapa akilur riba, al-haramah, pada harta haram, allati jama'a, yang mengumpulkan siapa akilur riba, hu, pada al-haram, fid dunya, di dunia. Hada, adapun ini, al-azabu, adalah siksa, lahu, bagi akilur riba, fil barzahi, di alam barzah, yakni di alam kubur, qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat, ma'alaknatullahi, serta laknatnya Allah, lahu, pada, atau lahu, bagi orang yang makan riba. Kama, seperti suatu sahayang sapama, an Rasulillah, dari Rasulullah, annahu, sungguhnya Nabi, qala, bersabda Nabi, arba'atun, adapun 4, hakun, itu hak, alallahi, atas Allah, alla yudkhilahu, pada yaitu tidak, alla yudkhilahum, pada yaitu tidak memasukkan siapa Allah, hum, pada yang 4, al-jannata, pada sorga, wala yudhiquhum, dan tidak memberikan, merasakan, tidak Allah cicipkan, hum, kepada mereka, atau tidak merasakan, dibuat Allah tidak merasakan, wala yudhiqu, dan memberikan rasa siapa Allahum, pada mereka, na'imaha, pada nikmatnya sorga. 1, mudminul khamri, 1 pencandu khamr,
wa akilur riba, dan dua makan riba, wa akilu malil yatimi, dan makan harta anak yatim, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, wal aqu, dan orang yang menyakiti liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, illa ayatubu, kecuali bertobat. Siapa yang empat? Jadi di sini Imam Al-Zahabi menjelaskan, wa fi hadisin fihi tulun, di dalam keterangan hadis yang penjelasannya sangat panjang. Jadi Imam Al-Zahabi mengambil tip sebuah hadis yang sabda Rasulullah itu panjang sekali. Namun di sini mengambil poin yang penting yang berhubungan dengan bab yang kita bahas, yaitu hukumnya haram makan riba. Apa katanya hadis yang dikutip? Anna akilar riba yu'adzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamati bisabahati fin nahril ahmari alladhi huwa mislud dammi. Orang yang makan riba akan disiksa oleh Allah sejak dia meninggal sampai hari kiamat dengan siksaan berenang di sungai yang merah yang bentuknya seperti darah. Jadi siksaan itu nanti itu orang begitu mati sampai dia itu hari kiamat renang-renang terus. Kau bayangkan, renang terus. Renangnya apa? Di kolam renang? Tidak, di sungai yang warnanya merah seperti darah. Mengerikan. Jadi para rentenir yang dia terlibat dengan riba dan juga bentuk-bentuk yang lain yang berupa riba, seperti ngurangin timbangan dan lain sebagainya, maka nanti di akhirat kelak ketika dia itu meninggal dunia, jadi di alam barzah, bukan di hari kiamat, begitu dia meninggal dunia, maka azab pengantarnya, persekotnya azab nanti di alam barzah, apa yang terjadi? Dia disiksa oleh Allah berenang di sungai yang merah yang bentuknya seperti darah. Itu siksaan yang pertama. Yang kedua apa katanya? Wayul, di sini atau kemana ini? Ya, wayul qamul hijaratah wa huwal malul haramul ladzi jama'ahu fid dunya yukallaful musaqqata fihi. Nah, yang kedua dia akan disuapi, akan dijejali mulutnya, itu berupa batu. Diupah batu. Batu dari apa batu? Itu merupakan harta haram yang dia kumpulkan di dunia, yang cara mengumpulkannya itu dengan cara yang sangat sulit. Jadi dia itu yang menjadi rentenir dan yang bentuk-bentuknya orang yang ngurangin timbangan dan bentuknya, maka oleh Allah nanti dia itu di alam kubur, apa yang terjadi? Hartanya itu oleh Allah dirubah menjadi batu yang kemudian dijejalkan ke dalam mulutnya sejak dia meninggal sampai hari kiamat. Coba, azab yang pertama dia dibikin renang terus menerus di sungai yang merah yang bentuknya seperti darah. Kemudian siksaan yang kedua apa? Dia itu harta yang dimiliki, harta hasil riba, berubah menjadi batu, dan kemudian batunya itu disuapin, itu lengaki kecolon itu ya, dipaksaan, yulqam itu dipaksakan dimasukkan ke mulutnya. Padahal di dunia mengumpulkan hartanya dengan susah payah, memanage dengan susah payah. Itu azab yang kedua. Azab yang ketiga apa katanya? Wa yulqamu hijaratan min narin kama btala al-haram alladhi jama'ahu fid dunya. Nah, yang ketiga dia itu akan dijejali mulutnya, akan disuapi mulutnya itu
dengan batu, yang batu itu terdiri dari api neraka. Jadi bukan batu biasa, bukan batu kerikil, tapi batu yang panas membakar, karena batunya dari api neraka. Na'udzubillah. Dia dipaksa makan seperti hanya ketika di dunia dia makan harta-harta yang haram. Jadi di dunia dia makan harta haram dengan hasil riba, maka nanti di akhirat kelak oleh Allah disiksa dengan diberi makanan, diberi suapan yang terdiri dari batu, yang batunya terdiri dari api neraka. Na'udzubillah. Terus diterangkan oleh Az-Zahabi, hadzal 'adzabu lahu fil barzahi qabla yaumil qiyamati ma'la'natullahi lahu. Azab-azab, semua azab yang tiga itu, yaitu diazab dengan berenang, diazab dengan diberi makanan dari batu, dan diberi makanan dari batu dari api neraka, itu masih azab di alam barzah, yaitu di alam kubur. Ketika dia meninggal dunia, itu sebelum hari kiamat, itu namanya alam barzah. Nah, di akhirat lebih mengerikan lagi. Kemudian nyatakan, kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, seperti hadis yang sahih yang datangnya Rasulullah bersabda, apakah Allah, arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannata wa la yudhiqaha na'im wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 golongan yang Allah mempunyai hak pada dia, itu tidak dimasukkan ke dalam sorga dan tidak diberikan nikmatnya sorga. Ada berapa? Ada 4 golongan. Yang 4 golongan itu Allah mempunyai hak, dia tidak dimasukkan ke dalam sorga dan tidak diberikan nikmatnya sorga. Siapa yang 4 itu? Yang pertama apa katanya? Mudminul khamri, pecandu khamr. Orang suka minum minuman keras dengan segala mereknya, mulai dari merek yang paling mahal sampai merek yang paling murah, sampai oplosan, dan juga yang menggunakan narkoba. Maka azab yang pertama, dia itu tidak akan pernah masuk surga, dan dia itu tidak akan diberikan nikmatnya surga. Na'udzubillah. Padahal zaman sekarang itu minum-minum keras itu sudah merajalela, terutama obat-obat terlarang, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Narkoba di mana-mana. Minum-minuman keras tidak merajalela seperti merajalelanya apa? Narkoba. Maka karena itu santri harus hati-hati. Mulai minuman keras biasa sampai oplosan, maka hati-hati jangan sampai terjerumus, karena sekali terjerumus dia akan mendapatkan adab dari Allah, maka Allah tidak akan menjadikan dia masuk surga dan tidak akan diberikan nikmatnya surga. Nah, zaman sekarang ini lihat anak-anak muda banyak terjerumus dengan obat-obat terlarang. Itu termasuk apa? Mudminul khamri, pecandu khamr. Yang kedua apa katanya? Wa akilur riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba itu bukan hanya yang makan, semua yang tersaksi dengan riba. Kalau dia itu ada kantornya, pemiliknya, pemegang sahamnya, komisarisnya, itu juga termasuk akilur riba. Manajernya termasuk akilur riba. Kasirnya termasuk akilur riba. CS-nya termasuk akilur riba. Kemudian satpamnya juga termasuk akilur riba. Yang menyewakan kantornya juga akilur riba.
tukang parkirnya, semuanya termasuk akilur riba. Semuanya yang terlibat itu dalam masalah riba itu termasuk akilur riba. Dia akan mendapatkan ancaman dari Allah, dia tidak dimasukkan ke dalam sorga dan tidak diberikan nikmatnya sorga. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga itu dijelaskan di sini, wa akilu malil yatimi bighairi haqqin. Orang yang makan hartanya anak yatim tanpa hak. Dari mana kita makannya? Umpama dia itu merawat anak yatim. Misalnya dia itu punya keponakan yatim, yang ketepatan dia itu meninggalkan harta kekayaan yang banyak, lalu dia rawat. Tapi kenyataannya bukan merawat keponakannya, tapi merawat untuk makan uang keponakannya yang hasil warisan dari orang tuanya. Jadi hati-hati orang yang merawat anak yatim, lalu dia bersikap zalim, dia mengambil kekayaan yang dia miliki, dia memakan harta warisan yang dimiliki anak yatim, atau harta yang diberikan oleh orang pada anak yatim, maka itu nanti azabnya dari Allah, tidak dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan nikmat surga. Atau misalnya yang menjadi pengurus panti asuhan anak yatim, yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak melaksanakan aturan-aturan yang seharusnya dia aturi, sehingga dia itu makan harta dari hasil sumbangan orang digunakan untuk pribadi dengan cara yang zalim, maka dia akan termasuk dalam hadis ini, termasuk akilu malil yatimi bighairi haqqin, termasuk makan harta anak yatim tanpa cara yang benar. Jadi hati-hati yang ketepatan dia merawat anak yatim atau yang ketepatan dia menjadi pengurus panti asuhan. Tapi sebaliknya, orang yang merawat anak yatim, orang yang memelihara anak yatim, kemudian dia itu diniatin semata-mata mengharapkan ridho Allah dan memperlakukannya dia dengan baik, dididik dengan baik, diberikan sandang pangan yang cukup, maka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah, nanti bersama Rasulullah masuk surga, dan derajatnya itu sangat dekat dengan kedudukan Rasulullah. Allah menggambarkan, andaikan tangan telunjuk antara jari-jari telunjuk dengan jari-jari tengah, itu saking dekatnya nanti di akhirat bagi orang yang merawat anak yatim atau yang menjadi pengurus panti asuhan. Kemudian yang terakhir apa katanya? Yang tidak akan mendapatkan nikmatnya surga, wal aquli walidayhi, yang suka menyakiti orang tua. Ada nggak di sini suka menyakitin orang tua? Berkata saja pada orang tuanya, disuruh tidak mau, itu termasuk menyakiti orang tua. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Jangan berkata pada orang tua itu berkata saja itu sudah menyakitin orang tua. Apalagi membentak, apalagi tidak mau, apalagi ngamuk. Ada nggak di sini ngamuk-ngamuk? Apalagi kadang-kadang ada yang bermusuhan dengan orang tuanya. Kadang-kadang ada yang marah-marah pada orang tuanya, ada yang tidak pernah datang ke orang tuanya. Nah, orang yang suka menyakitin orang tuanya itu akan mendapatkan adab di akhirat kelak nanti, tidak akan masuk surga dan kemudian tidak akan merasakan nikmatnya surga. Na'udzubillah. Illa ayyatubah, kecuali mereka itu bertobat kepada Allah, yang ketepatan dia pecandu khamr, pecandu obat-obat terlarang, berhenti zikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu menyesali dengan apa yang dia perbuat dan berjanji tidak pernah mengulangi lagi, dan betul-betul tidak mengulangi lagi sampai akhir hayatnya, dan banyak beristighfar kepada Allah. Begitupun yang makan riba, dia berhenti, dia tidak langsung mengandung riba, kemudian bertobat kepada Allah, menyesali dengan apa yang dia lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan betul-betul tidak mengulangi lagi, dan banyak istighfar kepada Allah. Begitupun yang ketepatan dia itu makan hartanya anak yatim, berhenti, dia tidak makan lagi dan menyesali apa yang dia lakukan,
dan berjanji tidak pernah mengulangi lagi dan betul-betul tidak mengulangi lagi dan banyak beristighfar kepada Allah. Begitu pun yang suka nyakitin orang tua, berhenti tidak menyakitin orang tua, menyadari terhadap yang dilakukan dan dia tidak mengulangi lagi dan berjanji tidak mengulangi lagi dan betul-betul tidak mengulangi lagi dan banyak beristighfar kepada Allah, maka insya Allah diselamatkan. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.